Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-21. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 52. Suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam melaksanakan tugas pelayanan, kita melihat ada orang-orang yang mampu melayani dengan tulus. Namun tidak dipungkiri juga ada yang melayani dengan modus. Tidak hanya melihat, mungkin juga kita pernah mengalaminya, entah yang tulus, entah yang bermodus. Kita sendiri yang tahu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ciri yang nampak dari pelayanan yang tulus adalah tidak mudah putus asa ketika berbenturan dengan kepentingan lainnya, atau tidak mudah mengeluh, apalagi putus asa karena beban yang dipercayakan kepadanya. Pelayanan yang tulus mengisyaratkan bahwa bukan kitalah yang harus tampil, namun apa yang kita lakukan sungguh kita berikan dari kedalaman hati kita. Maka tampil atau tidak tampil, dianggap atau tidak dianggap, pelayanan tetap kita lakukan. Memang tidak mudah, karena kita juga tentu saja memerlukan pengakuan, entah kecil maupun besar, paling tidak ucapan terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang ada orang yang melayani dengan begitu total, tetapi ia tidak tampak di permukaan. Sementara ada orang yang sesekali tampil menjadi pelayan, tapi beritanya memenuhi seluruh halaman media. Wajar saja setelah melayani, kita mendapat ucapan terima kasih. Tetapi yang jelas, semoga bukan itu saja yang kita cari, namun lebih sebagai sebuah ungkapan ketulusan yang total. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan, kita semua adalah hamba-hambanya. Hari ini secara khusus Yesus menyampaikan harapannya
agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yakni hamba yang selalu siap sedia melaksanakan tugas atau pekerjaan dan panggilan perutusannya. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menyadari apa saja yang saat ini menjadi tugas dan pekerjaan pokok kita. Marilah mohon rahmat kepada Tuhan agar kita mampu untuk tekun dan setia dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita. Bukan hanya tekun dan setia, tetapi juga bijaksana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, paket komplit dalam hidup, kesetiaan dan kebijaksanaan merupakan jalan untuk membawa kita pada hidup sejati, yaitu Tuhan sendiri. Paus Fransiskus mengatakan bahwa tetaplah setia dalam iman sampai akhir dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan menghadirkan Dia dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita, sehingga ketika Ia datang, kita didapatinya sedang berjaga-jaga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Setia, Engkau telah memanggil kami kepada persekutuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga Engkau berkenan menyertai kami di setiap peristiwa yang kami lalui, terutama peristiwa yang sulit yang akan kami hadapi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.